Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor, ini luar biasa beliau bisa ketemu ya dengan kita semua, menyempatkan diri di saat yang sibuk. Kemudian yang terhormat Pak Prof. Lamid, beliau bebannya sangat banyak nih Prof. Lamid, apa saja dikerjakan ini Prof. Lamid. Semoga selalu sehat berjuang. Kemudian juga Pak Bambang sebagai ketua panitia ya. Saya baru tahu nih Pak Bambang bisa pidato. Biasanya beliau itu berada di layar begitu. Kalau suruh pidato lari. Kali ini kita paksa beliau juga. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk beliau. Pantunnya juga cakep tadi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian senior ya maupun junior kita, alhamdulillah kita bisa ketemu para narasumber. Ini Pak Dwi ya. Salam dari Kediri Pak. Ini adik-adik yang Kediri mana ini? Ada yang dari Kediri? Oh, ada yang dari belakang sana Kediri. Ya. Ini sama-sama Kediri dengan beliaunya. Baru tahu beliau baru saja terima penghargaan dari Google pusat ya di San Francisco. Tepuk tangan. Dia alumni UNED loh ya. Alumni UNED sekali lagi. Jaya UNED. Sekali lagi Jaya UNED. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih kalian adik-adik yang saya hormati dan saya cintai. Izinkan saya mewakili Ketua Umum PP ya. Beliau tidak bisa hadir karena kesibukan dan beliau menitipkan salam hormat kepada Pak Rektor dan jajarannya. Salam cinta dan hangat kepada kita semua. Sebagai bagian daripada KUJ, beliau menegaskan bahwa acara saat ini adalah acara yang sangat penting dan perlu, sudah penting, perlu lagi. Kenapa begitu, Bapak-Bapak Ibu sekalian? Tadi ada Pak Bambang yang sudah mengutarakan tentang bagaimana kisah daripada Tegal Kota Memanggil ya, yang kita gagas sebagai bagian daripada cara alumni untuk kemudian berkontribusi bagi pengembangan universitas kita tercinta, alma mater kita tercinta. Salah satu hal yang dianggap perlu bahwasanya kita harus menciptakan apa yang disebut sebagai value proposition. Jadi kalau kita bicara marketing, value proposition itu bagian penting di dalam menciptakan sebuah branding. Kita universitas yang kemudian menghasilkan produk berupa alumni, para sarjana S1, S2, S3, maka masa perlu dan harus untuk membuat value proposition dari alumni kita. Apa keunikan daripada alumni kita dibanding dengan universitas lain, sehingga banyak orang yang kemudian melihat bahwa alumni kita ya memang harus dimasukkan sebagai bagian integral daripada sistem, kalau itu misalnya private sector ya, sistem bisnis mereka. Tanpa kehadiran daripada alumni kita UNED, maka ada ketimpangan dalam sistem bisnis mereka. Karena SDM kita yang dihasilkan, produk kita mempunyai value proposition yang jelas. Saya sering bicara tentang itu, bahwasanya UNED ya, mempunyai salah satu value proposition yang paling penting adalah resilient, keuletan. Ini kalau bicara keuletan, Pak Rektor, Pak Rektor ini ahlinya adalah drying ya, pengeringan. Kalau saya
ahlinya nggak tahu ini ahli apa begitu. Tetapi begini, ada sebuah teori yang disebut sebagai teori mechanical physics, ya, sifat fisik yang kemudian terkait dengan mekanik, ya, yang salah satunya adalah disebut sebagai tekstur, yang kemudian itu melibatkan dua komponen disebut sebagai shear and strain, ya. Jadi bagaimana kemudian kita menekan sesuatu benda dan menghasilkan perubahan. Nah, yang disebut ulet, bio-yield-nya itu tinggi. Ya, bio-yield itu berarti saat dia mengalami perubahan itu tinggi. Apa konotasinya? Konotasinya adalah ketika dia ditekan, maka dia semakin menggeliat untuk kemudian melakukan perubahan. Nah, ilmu ini Bapak Ibu sekalian menjadi landasan bagi saya untuk melakukan pengembangan yang saya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, yaitu MOCAF, ya. Saya selalu katakan, orang pada terkejut dengan teori ini, ya. Menghaluskan atau menggiling batu itu lebih mudah daripada menggiling singkong. Orang pada terkejut. Kalau nggak percaya silahkan giling singkong. Kalau nggak punya teori yang disebut bio-yield tadi, praktis alatnya pasti hancur, dan itu nyata. Ya, saya ke Bulan di Swiss, di dekat dengan Alpen itu, 1 minggu kemudian diskusi dengan para ahli di sana terhadap itu. Mereka mengatakan, ya, saya kalau menghancurkan batu lebih gampang daripada menghancurkan singkong. Nah, UNED bio-yield-nya tinggi nih lulusannya, ulet. Ulet itu ditandai dengan apa? Ditandai ketika dia menghadapi stres, maka strain-nya tidak terlalu berubah, tidak terlalu banyak. Dia hanya beradaptasi terhadap stres yang ada. Dan lulusan UNED terkenal atas. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada 2 segmen penting pasar yang menjadi lulusan UNED kalau kita amati. Yang satu adalah perkebunan. Jadi kalau adik-adik sekalian melamar perkebunan dan katakan itu adalah dari UNED, maka competitiveness-nya sangat tinggi karena pada tahu bahwasanya orang UNED itu, ya, tadi resilient-nya tinggi sekali, ulet sekali. Dia ditaruh di daerah Kalimantan, ya, dengan stres yang sangat besar sekali karena ketidakadaan akses. Kalau itu lulusan IPB 1 bulan 2 bulan bablas sudah kembali pulang. Kalau UNED tidak. Padahal adik-adik sekalian, ya, saya mempunyai waktu panjang di Nigeria dan saya sudah lama di Nigeria, ya. Mereka mengatakan kalau menjadi ahli kebun di Nigeria, ahli kebun, maka dia harus mampu berjalan 5 jam berturut-turut tanpa henti. Syaratnya berarti apa? Stres yang demikian besar itu kemudian ya harus diadaptifkan agar kemudian kita bisa mencari cara untuk mengatasinya. Dan sudah terbukti lulusan UNED, ya, karena itu menguasai perkebunan di Indonesia. Jadi mulai dari staf yang paling bawah, ya, karena ini staf S1, ya, sampai kemudian direksi puncak. Karena itu tepuk tangan dulu untuk UNED. Nah, jangan kaget tuh, ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan apa yang paling menonjol di UNED yang hari ini mau kita lakukan? Yaitu apa? Wartawan, jurnalis. Ini beliau kalau saya bicara jurnalis itu yang dari UNED bangganya senikmat Kompas itu dikuasai UNED. Kalau kita bicara
Tempo yang paling sulit, yang paling tinggi ya rate kejurnalisannya. Ya mohon maaf Pak, bukannya yang lain tidak tinggi ya, nanti yang bukan Tempo marah ini. Ya, bukan berarti gitu ya. Tempo ya redaksinya yang selalu Bapak Ibu sekalian hadirin baca itu lulusan UNED. Nah, tadi Mas Wijo ya. Jadi banyak sekali. Kalau kita lihat ya, ini Sido belum datang dari Sido. Antara belum datang. Antara setelah ini. Jadi adik sekalian yang sekarang harusnya merasa beruntung karena hari ini akan datang top jurnalis Indonesia yang berasal dari UNED. Ya, tepuk tangan ya. Nah, itu. Mana? Oh iya, ini beliau sudah datang, Pak Munir. Ya, alhamdulillah yang kita cintai ini. Ya, beliau tokoh Antara. Lulusan mana? Lulusan UNED. Ya, lulusan UNED. Bisa dibayangkan dan beliau ya menguasai penuh ya kemarin katanya sekarang ada acara begitu ya sehingga tidak bisa bergabung dengan kita. Jadi adik-adik sekalian yang saya cintai, kebanggaan atas sekolah dan kuliah di UNED itu harus Anda rasakan. Anda harus merasa bangga dan tidak inferior. Kita jangan dibilang bahwasanya lulusan UNED itu lulusan inferior, tidak. Kenapa begitu? Karena kita mempunyai keunggulan-unggulan yang saya sebutkan tadi masih satu saja. Ini yang dirasakan alumni ya, yang dirasakan alumni. Nah, ini keuletan ini juga datang dari panitia Pak Rektor. Ini panitia juga mempunyai keuletan sendiri sampai acara ini hadir. Ini Pak Soleh mana Pak Soleh? Ya, punya keuletan sendiri begitu. Ya. Mohon maaf ya kalau boleh saya bilang panitia ini para senior ya, Pak Soleh, Pak Matius ya, para senior lah ya, begitu termasuk kemudian teman-teman yang lain begitu ya. Nah, para senior sudah diberi beban untuk memikirkan konsepnya, untuk membuat networking dan sebagainya. Nah, tapi juga mereka ulet juga dalam mencari dana ya. Ya, kita berharap tahun depan bisa full support dari universitas lah acara-acara begini. Begitu Prof ya. Mudah-mudahan begitu. Jadi adik-adik sekalian, sekali lagi banggalah. Saya berharap nanti Pak Rektor akan membuka acara ini sebagai acara coaching ya. Saya boleh katakan tahun 2019 kita melakukan coaching yang seperti ini mirip. Nanti Pak Munir juga akan bisa, beliau pada waktu itu juga narasumber gitu ya, Mas Wijo juga. Kemudian 1 bulan setelah itu, 2 bulan lah, datanglah harian pikiran rakyat, divisi dari pengembangan bisnis ya, bisnis development. Mereka datang ke saya bilang, Pak, tolong bantu kita untuk kemudian membuat portal-portal baru. Oke, siap. Pada waktu itu saya keluarin duit LP2M 40 sampai 50 juta bahkan. Saya seingat saya tidak lebih dari 50 juta. Kita bikin coaching real untuk sekitar 60 orang. Dalam waktu 3 tahun saat ini startup yang dibikin oleh mereka dari hasil coaching itu anggotanya mencapai 200 orang. Nah, jadi pikiran rakyat tahun lalu datang ke kita berterima kasih atas itu dan punya acara besar di hotel di Davao. Nah, karena itu saya kemarin bilang ke Pak Bambang, ini kita tidak boleh berhenti. Harus ada follow up.
Adik-adik harus kemudian join ke follow up tadi untuk kemudian bisa jadi langsung terjun sebagai jurnalis. Nah, ini yang saya harapkan dan mudah-mudahan gitu ya. Apa yang kita rencanakan diberkati oleh Allah dan menjadi bagian integral daripada ya pengabdian kita untuk meningkatkan nama-nama UNED di dunia luar ya, maupun internasional. Begitu, terima kasih. Mohon maaf agak panjang Pak Rektor, Mas Lamid, dan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada para alumni ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lain waktu dan saya berharap Pak Rektor bisa membuka acara ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.